Terima nikahnya. Oh, salah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya serahkan duduk tabungan untuk biaya hidup penerima beasiswa kuliah untuk mahasiswa Universitas Muhammadiyah SDN Batam. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada bersangkutan dan harapan yang bersangkutan betul-betul menggunakan uangnya dana sesuai dengan kebutuhannya. Saya terima nikahnya. Oh, salah. Saya kira penyerahan mahar. Iya, dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Pak Kalem. Terima kasih pada Kementerian Pendidikan Ristek Dikti melalui Pak Kalem, Kepala Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9 Sulawesi, Pak Dr. Haji Lukman, yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengelola KIP, beasiswa KIP pada mahasiswa kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak boleh berhenti kuliah, tidak boleh malas kuliah, bahkan kalau perlu tidak boleh sakit. Nah, makanya itu kita undang orang tua para mahasiswa supaya membantu kami. Ya, membantu kami jangan sampai anak-anak kita nanti di tengah perjalanan tiba-tiba beasiswanya kami hentikan karena saya punya hak untuk memberhentikan. Ya, saya pokoknya tanda tangannya saja Pak Rektor sudah berhenti jadi penerima beasiswa. Kalau untuk memberhentikan, tapi kalau untuk memasukkan jadi penerima beasiswa itu tidak gampang. Tapi kalau untuk memberhentikan ya sudah. Ya, jangankan saya, Pak Herman bisa hentikan tanpa ada pengetahuan saya. Jadi saya hentikan. Nah, makanya Bapak Ibu ke anak-anakku sekalian, ya jangan sampai itu tadi. Nah, kenapa bisa berhenti? Satu, IPK-nya tidak boleh di bawah 3,0. Itu ya Pak Herman ya, 3,0. Meskipun di sistem masih bisa 2,7. Itu kalau standarnya sistem sistem KIP. Karena standarnya UMS Rapan itu lebih tinggi daripada standarnya sistem, maka standarnya UMS Rapan tidak boleh di bawah 3,0. Kapan di bawah 3,0? Maka itu otomatis sistem berhentikan. Karena itulah yang kami isi di sistem.
Jadi jangan salahkan nanti kalau tiba-tiba tidak masuk beasiswanya. Kenapa? Periksa dulu, itu berarti IPK-nya di bawah dari standar. Makanya anak-anakku sekalian, ya tidak boleh berhenti kuliah, tidak boleh malas kuliah, bahkan kalau perlu tidak boleh sakit. Iya, karena biasanya itu penyebabnya dia turun IPK-nya karena sakit, sering sakit. Karena ingat anak-anakku sekalian, berbeda itu ketika kita dulu masih sekolah di SMA dengan kuliah. Kalau dulu di SMA, Pak Atis ya, Pak Solih, masih bisa ditolerir kita membuat surat isi, surat keterangan dokter, tidak masuk kuliah. Maka biasanya guru-guru kita masih memberi nilai. Tapi kalau kuliah, tidak berlaku itu surat keterangan dokter. Iya, tidak berlaku. Meskipun surat keterangan dokter ahli, surat keterangan apa yang tidak berlaku, ya tidak. Jangan bilang, oh kan sudah sakit Pak, makanya IPK-nya kalau bisa didongkrak saja supaya jadi 3,0. Tidak bisa. Saya saja sebagai rektor tidak bisa mengintervensi dosennya supaya dikasih lulus. Jadi karena di sini ada sekolah itu ya, kita kan jangan sampai nanti anak-anak kayak minta lagi mau bayar SPP atau bayar lainnya, ada lagi. Pokoknya tidak ada bayar SPP dan tidak ada tugas. Kami dari pengelola beasiswa dari Universitas Indonesia Rapang melakukan penyerahan buku tabungan untuk penerima KIP kuliah sebanyak 80 orang dan penerima beasiswa afirmasi pendidikan atau adik difabel sebanyak 4 orang. Jadi ini merupakan program KIP kuliah angkatan 2025. Selanjutnya nanti akan biaya hidup ini nanti akan digunakan oleh penerima KIP kuliah dalam melakukan segala proses pendidikan yang ada di Universitas Muhammadiyah Sedendreng Rapang. Ya. Total yang diterima mahasiswa penerima KIP kuliah selama 1 semester itu 4.800.000. Itu sudah tidak termasuk biaya SPP, biaya UKT dan lain-lain sebagainya. Adapun penerima adik difabel itu menerima total sebanyak 7.500.000 yang akan dicairkan selama 2 kali 1 semester. Untuk masyarakat sendiri berapa total penerima? Untuk saat ini total penerima bantuan beasiswa KIP kuliah itu kurang lebih 800-an orang. Harapan kami ke depannya untuk adik-adik penerima KIP kuliah dan adik difabel agar biaya hidup yang diterima tiap semesternya itu dimaksimalkan, digunakan dengan baik dan digunakan tidak keluar dari aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh kementerian. Karena ketika kami menemukan sesuatu yang tidak sesuai, maka itu merupakan sebuah pelanggaran yang akan nantinya akan membahayakan status teman-teman mahasiswa sebagai penerima KIP kuliah.